Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila dengan NIM 2103289 dari kelas Pengelolaan Perkebunan kelas A. Jadi, maksud saya di sini saya ingin menjelaskan ruang lingkup kelapa sawit. Kelapa sawit atau Elasis guineacis Jack adalah salah satu tanaman perkebunan yang memiliki peranan sebagai sumber penghasilan devisa negara. Selain tanaman perkebunan seperti kopi, karet, kakao, dan lainnya, cerahnya prospek komoditi minyak kelapa sawit dalam perdagangan minyak nabati dunia telah mendorong pemerintah Indonesia untuk memaju pengembangan areal perkebunan kelapa sawit. Pada tahun 2005, luas area perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 5.597.158 hektar dan mengalami peningkatan pada tahun 2010, yaitu menjadi seluas 8.450.206 hektar. Kelapa sawit adalah tanaman komoditas utama perkebunan Indonesia. Dikarenakan ekonomi yang tinggi dan kelapa sawit merupakan tanaman penghasil minyak nabati terbanyak di antara tanaman penghasil minyak nabati yang lainnya seperti kedelai, zaitun, kelapa, dan bunga matahari. Kelapa sawit dapat menghasilkan minyak nabati sebanyak 6 ton atau hektar, sedangkan tanaman yang lainnya hanya menghasilkan minyak nabati sebanyak 4 atau 5 ton hektar. Kelapa sawit di Indonesia dewasa ini merupakan komoditas primadona, luasnya terus berkembang dan tidak hanya merupakan monopoli perkebunan besar negara atau perkebunan swasta. Saat ini perkebunan rakyat sudah berkembang pesat. Perkebunan kelapa sawit yang semula hanya di Sumatera Utara di daerah istimewa Aceh saat ini sudah berkembang di beberapa provinsi antara lain seperti Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, dan Riau. Irian Jaya, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Jawa Barat. Dan juga Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan khususnya Kalimantan Timur yang sedang dalam tahap perluasan daerah budidaya tanaman. Kelapa sawit menurut Sastro Sayono atau para ahli telah membuat satu bagan yang menggambarkan multiguna kelapa sawit dengan membuat pohon industri kelapa sawit. Berdasarkan bagan industri dari produk hulu kelapa sawit dapat menghasilkan jenis-jenis produk sebagai berikut. Yang pertama itu ada minyak sawit CPO yang menghasilkan karoton, tesoperol, olein, stearin, soapstop, dan free fatty acid. Inti sawit menghasilkan minyak pati dan bungkil. Yang kedua itu ada inti sawit menghasilkan minyak pati dan bungkil. Itu maksud saya di nomor 2 itu. Selanjutnya nomor 3, tempurung menghasilkan arang dan bahan baku. Yang keempat, serat menghasilkan bahan bakar dan sumber selulosa. Yang kelima itu ada tandan kosong digunakan sebagai sumber selulosa dan pupuk kompos. Yang keenam itu ada seluci digunakan sebagai komponen makanan ternak. Selanjutnya saya akan membahas tentang perkebunan. Jadi setelah kita bahas tadi tentang apa itu kelapa sawit, sekarang kita akan membahas tentang perkebunan. Jadi apa sih perkebunan itu? Perkebunan itu merupakan segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan bagi masyarakat. Jadi perkebunan menurut Menteri Pertanian, perkebunan itu adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam atau sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Jadi menurut Menteri Pertanian, perkebunan itu seperti yang saya sebutkan tadi. Sedangkan menurut
Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan 2004, beliau mendefinisikan perkebunan sebagai pengelolaan tanah yang dilakukan dengan kurun waktu semusim tahunan sehingga diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal dalam bidang pertanian. Sedangkan perkebunan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Jadi di atas itu ada ketiga menurut para ahli tersebut. Selanjutnya, dasar hukum perkebunan. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 dinyatakan bahwa perkebunan diselenggarakan dengan tujuan yang pertama itu apa sih? Yang pertama itu meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang kedua itu meningkatkan penerimaan negara. Yang ketiga meningkatkan penerimaan devisa negara serta menyediakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing, memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri, serta yang terakhir itu dia itu untuk mengoptimalkan pengolahan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 dinyatakan juga bahwa perkebunan diselenggarakan berdasarkan asas manfaat berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan. Ya, jadi itu adalah dasar hukum perkebunan menurut Undang-Undang Republik Nomor 18 Tahun 2004. Selanjutnya, dasar hukum perkebunan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan juga mengatur tentang cara pengolahan dan pembukaan lahan yang tercantum dalam pasal 32. Yaitu di ayat 1 itu berbunyi setiap orang yang membuka dan mengolah lahan dalam luasan tertentu untuk keperluan budidaya tanaman perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup. Sedangkan ayat nomor 2 itu berbunyi setiap orang yang menggunakan media tumbuh tanaman perkebunan untuk keperluan budidaya tanaman perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan. Serta selanjutnya di ayat ketiga ini berbunyi ketentuan mengenai tata cara mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup diatur dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya fungsi perkebunan. Fungsi perkebunan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 adalah yang pertama, yang satu itu ekonomi. Peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional. Yang kedua itu ada ekologi. Peningkatan konservasi tanah dan air, penyerapan karbon, penyediaan oksigen dan penyangga kawasan lindung. Dan yang ketiga itu berbunyi sosial budaya sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya itu ada memasarkan hasil perkebunan. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan jasa perkebunan. Untuk mencapai hasil usaha industri pengolahan perkebunan yang mampu berdaya saing tinggi, pemerintah menerapkan sistem mutu produk olahan hasil perkebunan dan pedoman industri pengolahan hasil perkebunan yang baik dan benar sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Hal-hal yang dilarang dalam memasarkan hasil perkebunan itu adalah yang pertama itu ada memalsukan mutu hasil perkebunan. Yang kedua ada menggunakan bahan penolong untuk pengolahan atau mencampur hasil perkebunan dengan benda atau bahan lain.
serta dilarang mengiklankan hasil usaha perkebunan yang dapat menyesatkan konsumen. Itu melarang etika perikanan ya, etika bisnis ya. Yang selanjutnya tuh yang terakhir, dilarang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan atau pencurian. Konsekuensi atas pelanggaran peraturan ini akan dikenakan sanksi pidana. Selanjutnya itu ada jenis-jenis usaha perkebunan. Sebelum kita menjalankan usaha perkebunan, perlu diketahui terdapat 3 jenis usaha perkebunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, Undang-Undang Perkebunan. Berikut 3 jenis usaha perkebunan menurut Pasal 41 Undang-Undang Perkebunan. Yang pertama itu usaha budidaya tanaman perkebunan. Merupakan serangkaian kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemaneman dan sortasi. Jenis usaha ini dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan unit pengolahan hasil tanaman perkebunan atau budidaya ternak. Selain itu, jenis usaha ini dapat dilaksanakan diversifikasi berupa agrowisata atau usaha lainnya. Dalam integrasi usaha budidaya tanaman perkebunan dengan budidaya ternak dan diversifikasi usaha harus mengutamakan tanaman perkebunan sebagai usaha pokok. Selanjutnya itu ada usaha pengolahan hasil perkebunan. Merupakan kegiatan pengolahan yang bahan baku utama itu ialah hasil perkebunan untuk memperoleh nilai tambah. Jenis usaha ini dapat didirikan di wilayah perkebunan swadaya masyarakat yang belum ada usaha pengolahan hasil perkebunan. Hal itu baru dapat dilakukan jika perusahaan pengolahan hasil perkebunan telah memperoleh hak atas tanah dan usaha perkebunan. Selanjutnya itu ada usaha jasa perkebunan. Merupakan kegiatan untuk mendukung usaha budidaya tanaman dan atau pengolahan hasil perkebunan. Untuk usaha budidaya tanaman perkebunan dan usaha pengolahan hasil perkebunan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perkebunan yang memiliki hak atas tanah atau izin untuk perkebunan. Selanjutnya itu ada tingkatan manajemen. Yang pertama itu ada 3. Yang pertama itu top management. Apa sih top management? Manajemen tingkat atas dikenal dengan manajer senior. Manajer di posisi seperti Chief Executive Officer atau CEO, Managing Director, Presiden, dan Chief Executive Officer atau CFO. Manajer puncak membuat keputusan. Manajer puncak membuat keputusan daripada mengarahkan operasi perusahaan sehari-hari, menetapkan tujuan dan strategi perusahaan termasuk kebijakan perusahaan dan rencana bisnis. Manajer tingkat atas juga bertanggung jawab untuk memobilisasi sumber daya eksternal. Oleh karena itu, sebagian besar dihabiskan untuk perencanaan dan pengorganisasian. Manajer tingkat atas juga perlu mengembangkan rencana jangka panjang untuk visi perusahaan. Misalnya, rencana bisnis untuk 2-20 tahun ke depan. Manajer tingkat atas adalah individu dengan tingkat otoritas dan tanggung jawab tertinggi.
sehingga keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan tergantung pada efisiensi dan pengambilan keputusannya. Jadi peran manajer itu sangat besar ya, dan sangat berpengaruh di sini. Yang selanjutnya itu ada middle management. Manajer tingkat menengah berada di bawah manajer tingkat atas, seperti manajer departemen atau HOD, manajer cabang, manajer regional, atau manajer umum seperti GM. Eksekutif tingkat menengah ditugaskan untuk mendukung dan memotivasi eksekutif tingkat bawah untuk mencapai tujuan bisnis mereka, atau memberikan saran-saran rekomendasi yang sesuai kepada eksekutif tingkat yang lebih tinggi. Mereka juga siap untuk melaporkan kepada manajer tingkat atas tentang perkembangan terbaru dalam operasi perusahaan sehari-hari. Manajer tingkat menengah biasanya memegang posisi seperti manajer umum, manajer pabrik, manajer gudang, manajer regional, dan manajer divisi. Manajer ini juga melakukan fungsi tingkat atas di departemen alat unit kerjanya, seperti perencanaan, pembuatan kebijakan, pengumpulan, dan pengelolaan sumber daya untuk setiap departemen atau departemen. Beberapa peran dan tanggung jawab dari manajer menengah meliputi seperti menafsirkan kebijakan yang ditetapkan oleh manajer puncak atau top manajemen dan menjelaskannya kepada manajemen tingkat bawah. Manajemen tingkat menengah ini bertindak sebagai penghubung antara manajemen tingkat atas dan manajemen tingkat bawah. Selain itu, organisasi kegiatan departemen untuk melaksanakan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan. Selanjutnya itu ada melakukan rekrutmen, pelaksanaan rencana yang dibuat oleh manajemen puncak, pemilihan dan penempatan personil yang diperlukan untuk suatu departemen atau unit kerja, serta memotivasi karyawan untuk melakukan yang terbaik bagi departemennya. Misalnya memberi karyawan sebagai insentif dan manfaat untuk memotivasi mereka dan melakukan yang terbaik untuk mencapai tujuan yang diharapkan, serta mengawasi dan mengarahkan karyawan di departemennya, misalnya membuat laporan evaluasi kinerja karyawan, serta bekerja sama dengan lancar dengan departemen lainnya. Selanjutnya ada lower management. Tingkatan manajemen ini juga dikenal sebagai manajer lini pertama, meliputi manajer dengan posisi seperti supervisorship, manajer operasi, kepala departemen, dan manajer kantor. Manajer tingkat bawah bertanggung jawab atas karyawannya secara langsung memproduksi produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Manajer garis depan biasanya tidak menetapkan tujuan atau sasaran perusahaan, tetapi biasanya berbagi keputusan dan tujuan terbaru yang diberikan oleh manajer menengah dan manajer senior dengan karyawan masing-masing. Manajer tingkat yang lebih rendah memiliki hak istimewa yang lebih terbatas daripada manajer yang tingkat lebih tinggi, tetapi mereka memiliki dampak yang kuat karena mereka berinteraksi langsung dengan sebagian besar karyawan setiap hari. Oleh karena itu, kinerja yang buruk dan kurangnya motivasi oleh manajer ini dapat secara signifikan menghambat kinerja karyawan dan serta mengurangi produktivitas dan retensi karyawan. Manajer tingkat pertama memiliki hak istimewa yang terbatas. Beberapa peran dan tanggung jawab manajer tingkat pertama ini ada seperti berikut, yaitu mengelola dan menyelidiki masalah dan keluhan dari personel operasi
sebelum dilaporkan ke manajemen menengah. Bertanggung jawab untuk meningkatkan semangat kerja karyawan dan meningkatkan semangat tim serta meminimalkan pemborosan sumber daya energi dalam organisasi atau industri, memelihara kondisi kerja yang baik dan memelihara hubungan yang sehat antara atasan dan bawahan, menyediakan ruang kerja yang sehat dan nyaman bagi staf operasional, serta mendukung manajemen menengah dan merekrut dan memilih orang yang tepat untuk posisi yang mereka butuhkan. Berinteraksi dengan karyawan, dengarkan saran mereka dan dorong mereka untuk mengambil inisiatif, serta melindungi dan menjaga standar mutu dan membenarkan jumlah kinerja produk atau jasa. Selanjutnya ada konsep perkembangan perkebunan. Yang pertama itu ada aspek lahan, aspek modal insani, ada aspek bahan tanaman, ada aspek perizinan dan juga aspek keuangan serta aspek keamanan. Baik, selanjutnya kita lanjutkan kepada pembahasannya, yaitu alangkah baiknya kita untuk mengetahui biologi kelapa sawit. Jadi kita akan lebih mengenal lebih jauh tentang kelapa sawit. Jadi nama Latin dari kelapa sawit itu adalah Elais guinesis, berasal dari bahasa Yunani kuno. Elaya yang berarti zaitun. Nama ini diberikan kepada buahnya karena dia itu mengandung banyak minyak. Tanaman elegan ini berasal dari daerah tropis basah di Afrika dan masih memiliki kekerabatan dengan kelapa. Jadi kelapa sawit ini memiliki organ vegetatif berupa daun, batang, akar, serta organ reproduktif berupa bunga dan buah. Jadi yang pertama itu ada daun. Daun kelapa sawit merupakan daun majemuk. Daunnya itu menyerupai daun pada tanaman kelapa. Panjang pelepah daun sekitar 6,5 sampai 9 mili, tergantung varietas. Semakin pendek pelepah daun, semakin banyak juga populasi kelapa sawit yang dapat ditanam persatuan luas sehingga semakin tinggi produktivitasnya. Jumlah luas sehingga semakin tinggi berkisar antara 250 sampai 400 helai. Produksi pelepah daunnya selama antara 1 tahun dapat mencapai 20 atau 30 pelepah daun terdiri atas bagian-bagian berikut. Yang pertama itu ada kumpulan anak daun atau leafids yang mempunyai helaian atau lamina dan tulang anak daun seperti atau kita sebut midrib. Ada juga racis yang merupakan tempat anak daun melekat, serta tangkai daun atau petiole yang merupakan bagian antara daun dan batang, serta seludang daun atau sheath yang berfungsi sebagai perlindungan dari kuncup dan memberi kekuatan pada batangnya. Daun kelapa sawit dihasilkan dalam urutan teratur menurut deret Fibonacci, yaitu 1, 2, 3, 5, 8, 13 dan seterusnya, yang merupakan hasil penjumlahan dari 2 angka sebelumnya. Umumnya daun kelapa sawit memiliki filotaksis atau susunan daun yang merupakan kelipatan angka 8. Daun juga termasuk daun muda yang sudah mengembang sempurna secara konvensional, dinamakan daun nomor 1, sedangkan daun yang masih terbungkus seludang, pupus daun atau
Spirlet dinamakan daun nomor negatif -1 atau -2 dan seterusnya. Daun yang memiliki nomor sama pasti berada pada fase fisiologis yang sama dari urutan proses inisiasi daun sampai proses layunya daun atau disebut senescensi. Selanjutnya itu ada batang. Batang kelapa sawit berbentuk silinder dengan diameter sekitar 20 atau 75 cm. Tinggi batang bertambah sekitar 45 sampai 60 cm per tahun tergantung varietasnya. Umur ekonomis tanaman sangat dipengaruhi oleh pertambahan tinggi batang per tahun. Semakin rendah pertambahan tinggi batang, semakin juga panjang umur ekonomis tanaman. Batang diselimuti oleh pangkal pelepah, daun tua sampai kira-kira umur 11 atau sampai 15 tahun. Setelah itu, bekas pelepah daun mulai rontok, biasanya mulai dari bagian tengah batang lalu meluas ke atas dan ke bawah. Batang kelapa sawit tua biasanya sudah tidak ada lagi bekas pangkal pelepah daun tua kecuali sedikit di bawah tajuknya itu. Batang sendiri mempunyai 3 fungsi utama, yaitu sebagai struktur yang mendukung daun, bunga, dan buah. Yang kedua itu sebagai sistem pembuluh yang mengangkut air dan hara mineral dari akar ke atas serta hasil fotosintesis dari daun ke bawah. Serta fungsinya yang ketiga itu kemungkinan juga berfungsi sebagai pertumbuhan zat makanan. Yang selanjutnya itu ada akar. Akar berfungsi untuk menunjang struktur batang di atas tanah, menyerap air dan unsur-unsur hara dalam tanah, serta sebagai salah satu alat respirasi. Sistem perakaran kelapa sawit merupakan sistem akar serabut terdiri dari akar primer, sekunder, tersier, dan kuartemer. Akar primer umumnya berdiameter 8 sampai 10 mm. Keluar dari pangkal batang dan menyebar secara horizontal dan menghujam ke dalam tanah dengan sudut beragam. Akar sekunder berdiameter 2 sampai 4 mm. Akar tersier berdiameter 0,7 sampai dengan 1,2 mm. Akar kuartemer berdiameter 0,1 sampai dengan 0,3 mm, panjangnya hanya 1 sampai 4 mm dan tidak berlignin atau kata lain dari zat kayu. Secara umum, sistem perakaran kelapa sawit lebih banyak berada dekat dengan permukaan tanah, tetapi pada keadaan tertentu akar juga bisa menjelajah lebih dalam. Selanjutnya itu ada bunga. Ternyata kelapa sawit ini juga mempunyai bunga ya. Kelapa sawit merupakan tanaman monoecious atau berumah satu. Artinya bunga jantan dan bunga betina terdapat pada satu pohon. Rangkaian bunga jantan terpisah dengan rangkaian bunga betina. Walaupun demikian, kadang-kadang dijumpai juga bunga jantan dan betina pada satu tandan atau hermafrodit. Umumnya, tanaman kelapa sawit melakukan penyerbukan silang. Bunga muncul dan bunga muncul dari ketiak daun dan setiap ketiak daun hanya dapat menghasilkan satu inflorescens atau bunga majemuk. Beberapa bakal inflorescens biasanya gugur pada fase-fase awal perkembangannya, sehingga pada individu tanaman terlihat beberapa ketiak daun tidak menghasilkan inflorescens. Selanjutnya itu ada buah. Buah atau berondolan terkumpal di dalam tandan. Dalam satu tandan terdapat sekitar 1,601
1.600 brondolan. Tanaman muda akan menghasilkan 20 sampai dengan 22 tandan per tahun. Jumlah tandan buah pada tanaman tua sekitar 12 sampai dengan 14 tandan per tahun. Berat setiap tandan sekitar 25 sampai dengan 35 kg. Secara botani, buah kelapa sawit digolongkan sebagai buah drup. Terdiri perikarp yang terbungkus oleh eksokarp atau kulit, mesokarp yang secara salah kaprah biasanya disebut perikarp, dan endokarp atau cangkang yang membungkus 1 sampai 4 inti kernel atau umumnya hanya 1 inti memiliki resta atau kulit, endosperm yang padat dan sebuah embrio. Berdasarkan ketebalan cangkang, kelapa sawit menjadi 3 tipe, yaitu sebagai berikut. Piscifera, yaitu tipe yang tidak berbentuk cangkang dan umumnya mengalami aborsi buah. Piscifera fertil dapat mengandung 40% minyak. Yang kedua itu Dura, yaitu tipe yang memiliki tebal cangkang 2 sampai dengan 8 mm dengan eksternal minyak 16 sampai dengan 18%, umumnya digunakan sebagai pohon induk untuk menghasilkan varietas komersial. Yang ketiga itu ada Tenera, merupakan hibrida dari Dura atau Piscifera dengan cangkang tipis 0,5 sampai dengan 4,0 mm. Ekstraksi minyak sekitar 22 sampai dengan 32% atau lebih tergantung varietas. Berdasarkan warna kulit buahnya, kelapa sawit dikelompokkan menjadi 3 tipe, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada tipe nigrescens. Buah berwarna ungu sampai hitam pada waktu muda dan berubah menjadi jingga kehitaman pada waktu matang. Tipe buah nigrescens ini hampir dominan ditemukan pada varietas Tenera yang ditanam secara komersial. Yang kedua itu ada virescens. Pada waktu muda buah berwarna hijau dan ketika matang warnanya berubah menjadi jingga kemerahan, tetapi ujungnya tetap kehijau-hijauan. Yang ketiga itu ada albescens. Pada waktu muda berwarna keputih-putihan, sedangkan setelah matang dia berubah menjadi kekuning-kuningan dan ujungnya itu dia berwarna ungu kehitaman. Kehitaman daging maksudnya. Buah tidak mengandung karotenoid. Minyak dalam mesokarp mulai disintesis pada periode 120 hari setelah antheis atau HSE dan mulai berhenti pada saat buah terlepas dari tangkainya atau memborondol. Sintesis minyak yang masih terdapat pada tandan buah yang sedang dipanen dapat diabaikan karena jumlahnya kecil sekali. Hal yang harus lebih diperhatikan adalah naiknya kandungan asam lemak bebas atau VFA atau free fatty acid pada tandan buah yang sempat menginap atau restan di TPH itu atau tempat pengumpulan hasil atau loading lab pabrik. Selanjutnya itu rata-rata mulai memborondolnya buah secara normal terjadi pada 150 sampai dengan 155 HSE. Semua buah yang akan memborondol dari tandan buah dalam waktu 2 sampai 4 minggu atau sedikit lama pada tandan buah yang besar. Kriteria kematangan buah yang umum berlaku untuk TBS yang akan dipanen adalah 1 brondolan per kilogram tandan buah segar. Selanjutnya itu ada ekologi kelapa sawit. Daerah perkembangan tanaman kelapa sawit yang sesuai berada pada 15 derajat LU sampai dengan 15 derajat LS. Ketinggian lokasi atau altitude
perkebunan kelapa sawit yang ideal berkisar antara 0 sampai dengan 500 meter dari permukaan laut DPL. Kelapa sawit menghendaki curah hujan sebesar 2000 sampai dengan 2500 mm per tahun dengan periode bulan kering kurang lebih dari 75 mm per bulan. Tidak lebih dari 2 bulan. Suhu optimum untuk pertumbuhan kelapa sawit adalah 29 sampai dengan 30 Celcius. Intensitas penyinaran matahari sekitar 5 sampai dengan 7 jam per hari. Kelembapan optimum yang ideal sekitar 80 sampai 90%. Kelapa sawit dapat tumbuh pada jenis tanah pozolik, latosol, hidromorfik, kelabu, aluvial atau regosol. Nilai pH optimum adalah 5,0 sampai dengan 55. Kelapa sawit menghendaki tanah yang gembur, subur, datar dan berdrainase baik dan memiliki lapisan solum yang dalam tanpa lapisan padas. Kondisi topografi pertanaman kelapa sawit sebaiknya tidak lebih dari kelerengan 25%. Artinya perbedaan ketinggian antara dua titik yang berjarak 100 meter tidak lebih dari 25 meter. Selanjutnya itu ada tahap pertumbuhan atau fenologi kelapa sawit. Tahapan pertumbuhan dari perkembangan banyak tanaman budidaya telah dideskripsikan oleh sekumpulan ilmuwan menurut prinsip-prinsip skala BBHC atau biologis Bandesental, Bandesortenal, and Chemistry Industry yang diperluas sejak 25 tahun yang lalu. Skala BBC saat ini telah dikenal menjadi rujukan dalam penelitian, administrasi serta budidaya pertanian hortikultura karena fenologi merupakan ilmu yang mengintegrasikan lingkungan, meteorologi dan klimatologi. Fakta-fakta ini mengidentifikasi tujuan, mendasar dan harapan yang ingin dicapai para peneliti untuk menjustifikasi pendekatan praktis dalam penggunaan skala. Skala BBCH adalah kontribusi peningkatan komunikasi antara kelompok-kelompok yang berbeda untuk menukarkan data yang hasil penelitian dengan cara transparan. Tujuan ini menyebabkan harmonisasi aplikasi kode desimal untuk mendeskripsikan tahapan pertumbuhan fenologi tanaman dengan 3 angka seperti contohnya itu X1, X2, dan X3. Digit pertama X1 merupakan tahapan pertumbuhan utama, digit kedua merupakan tahapan antara atau mesenses dan digit ketiga X3 merupakan tahapan pertumbuhan sekunder. Tahapan pertumbuhan utama atau digit angka pertama didefinisikan seperti 0 itu perkembangan atau perkembangan tunas. Yang 1 itu berarti perkembangan daun atau tunas utama. Yang kedua itu pembentukan tunas samping atau anakan. Yang 3 pemanjangan cabang atau pertumbuhan roset perkembangan tunas utama. Sedangkan 4 itu berarti perkembangan bagian vegetatif tanaman yang dapat dipanen atau organ perbanyakan vegetatif. Yang kelima kemunculan inflorescen atau tunas utama. 6 berarti pembungaan atau tunas utama. Yang 7 itu berarti perkembangan buah. 8 yang berarti pematangan buah dan biji. 9 senesces atau pelayuan daun, serta mulainya dormansi. Prinsip-prinsip dasar skala BBHC adalah skala umum berbentuk kerangka kerja skala individual yang akan dikembangkan. Skala ini juga dapat digunakan untuk spesies tumbuhan yang saat ini belum memiliki skala khusus. Tahapan fenologi yang sama pada setiap spesies pertumbuhan diberikan kode yang sama. Untuk setiap kode BBCH diberikan deskripsi dan setiap tahapan penting
dilampirkan gambar ilustri atau foto dan digunakan karakteristik morfologi eksternal yang yang sangat mudah untuk dikenali. Selanjutnya itu, kecuali dinyatakan secara khusus, hanya perkembangan cabang utama yang diperhitungkan dalam pertimbangan. Tahapan-tahapan pertumbuhan merujuk pada individu tumbuhan yang ada dalam satu hamparan. Karakteristik hamparan tersebut dapat dipertimbangkan jika diperlukan nilai-nilai relatif ukuran yang penting yang spesies dan atau varietas digunakan untuk indikasi ukuran. Tahapan pertumbuhan sekunder 0 sampai 9 sensual dengan bilangan ordinal atau nilai presentase. Misalnya tahap 3 dapat mewakili daun ketiga, anakan ketiga, buku ketiga, atau 30% dari panjang keseluruhan atau ukuran tipikal spesies, atau 30% bunga mekar. Pasca panen atau perlakuan penyimpanan diberikan kode 99. Perlakuan benih sebelum penanaman diberi kode 00. Interval perubahan dari tahapan penologi ditentukan dengan hari H dengan derajat dari DH yang dapat dari formula. DH sama dengan T min T dasar tambah T max tambah T maksimal kurang T min per 2, yaitu yang berarti DH derajat hari, T min temperatur Celcius, T dasar temperatur dasar, T max temperatur maksimum, atau N jumlah durasi hasil setiap fase penologi. Jadi itu merupakan rumus perhitungannya. Persamaan ini hanya dapat digunakan jika T dasar kurang dari T min. Nilai T dasar adalah temperatur di mana bibit kelapa sawit terhenti pertumbuhannya pada kondisi lingkungan terkendali. Nilai T dasar berdasarkan penelitian Henry pada tahun 1995 adalah 15 Celcius. Penggunaan kode BBCH sebagai referensi dalam penyajian data terkait dalam fenologi kelapa sawit akan meningkatkan komunikasi hasil penelitian secara jelas dan transparan. Selanjutnya itu ada pembibitan. Di samping jenis tanah, kualitas bibit, jenis dan pertumbuhannya merupakan faktor utama yang paling menentukan tingkat produksi. Rehabilitas faktor jenis dan kualitas tanaman setelah beberapa tahun tumbuh di lapangan tidak dapat dilakukan. Dengan demikian, perlu pengelolaan pembibitan dengan memperhatikan 3 faktor utama sebagai berikut. Yang pertama itu ada pemilihan jenis kecambah atau bibit unggul yang berpotensi produksi tinggi. Yang kedua itu ada pemeliharaan bibit selama di pembibitan. Yang terakhir itu yang ketiga itu ada seleksi bibit. Pemilihan jenis kecambah. Kualitas kecambah merupakan faktor utama yang menentukan tinggi atau rendahnya produksi. Pemilihan kecambah berkualitas penting dilakukan guna memastikan tingginya produksi. Tujuannya itu untuk mendapatkan kecambah tinggi sehingga setelah ditanam dapat memberikan hasil dan produksi yang tinggi. Standarnya itu secara visual kecambah yang unggul tidak menunjukkan tanda-tanda abnormal. Secara genetik, kecambah unggul kualitasnya terjamin dengan adanya sertifikat. Memiliki kecambah unggul dapat dilakukan dengan mendatangkan kecambah berlegitimasi dari produsen benih yang bersertifikat legitim, yaitu Pusat Penelitian Kelapa Sawit PT Sofianso Medan, PT MP London Sumatera Indonesia, TBK Medan, PT Bima Sawit Makmur Palembang, PT Tunggal Yunus Pekanbaru, dan PT Dami Mas Sejahtera Pekanbaru, dan PT Tania Selatan Palembang.
Berikut juga merupakan PT-PT yang memiliki kecambah yang unggul. Selanjutnya itu ada cara. Sebanyak 26 varietas, 16 diantaranya dihasilkan oleh produsen benih swasta, telah dilepas sebagai varietas unggul yang dapat dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen di seluruh wilayah Indonesia. Potensi produksi produsen benih kelapa sawit domestik Indonesia tahun 2008 adalah 150 juta butir kecambah, sedangkan kebutuhan pasar diperkirakan hanya mencapai 230 juta butir, sehingga pemerintah pada tahun ini membuka keran impor benih dari luar negeri seperti Papua Nugini, ASD Costa Rica, dan Malaysia. Rantai tata niaga benih kelapa sawit di Indonesia memiliki dua pola, yaitu pola distribusi langsung dan tidak langsung. Pada distribusi langsung, produsen menjual kecambahnya langsung kepada konsumen akhir tanpa melalui seorang perantara. Pemesanan benih dilengkapi dengan surat persetujuan penyaluran benih kelapa sawit atau SP28KS yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan setempat. Setelah itu dilakukan prosedur administrasi penjualan kecambah, pembayaran, serta penentuan jadwal tentatif pengiriman kecambah diawasi oleh Balai Pengawas dan Pengembangan Mutu Benih atau BP2MB. Pola distribusi tidak langsung dilakukan dengan sistem waralaba. Produsen menyediakan benih kelapa sawit kepada penangkar benih atau perkebunan swasta atau pengusaha. Lalu penangkal benih membibitkannya sampai tiap tanam. Kemudian penangkar menyalurkannya kepada masyarakat, itu seperti petani dengan pengawasan P2MB, IP2MB atau Dinas Perkebunan. Selanjutnya itu setelah pembibitan lanjut ke pemeliharaan. Jadi di pemeliharaan, kecambah yang unggul perlu dipelihara dengan baik. Tanpa pemeliharaan yang baik, kecambah unggul sekalipun sulit berproduksi tinggi, pemeliharaan merupakan aspek penting yang diperhatikan. Kenapa? Tujuannya itu memelihara kecambah jenis unggul sehingga didapatkan bibit siap tanam yang baik. Standarnya itu pertumbuhan bibit yang normal. Seperti apa caranya? Caranya yaitu baby bag sudah diisi dengan tanah dan disusu bedengan dengan sistem instalasi air yang sudah dipasang sebelum kecambah datang. Selanjutnya, kecambah yang datang langsung diseleksi lalu ditanam di baby bag pre-nursery. Pemeliharaan di pre-nursery meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada penyiraman. Penyiraman dilakukan pagi dan sore setiap hari. Jika curah hujan pada hari sebelum kurang dari 8 mm. Kebutuhan air 0,2 sampai dengan 0,3 liter per baby bag per hari. Penyiraman secara mekanis dapat dilakukan dengan menggunakan sistem irigasi selang berlubang mikro kiricho. Sistem tersebut menciptakan penyiraman yang seperti hujan gerimis buatan. Penyiraman juga secara manual dapat dilakukan dengan menggunakan pompa robin dan selang yang ujungnya dilengkapi dengan kepala gembor agar tidak terjadi erosi permukaan tanah di dalam baby bag. Selanjutnya itu ada pengendalian gulma. Dilakukan dengan cara manual atau mencabut gulma itu dalam baby bag. Bersamaan dengan pengendalian gulma tersebut dilakukan penambahan tanah ke dalam baby bag untuk bibit doyong yang tersembul akarnya. Setelah itu kita ke seleksi pemupukan. Aplikasi
pemupukan dapat dilakukan secara konvensional maupun dengan teknologi pupuk yang melepaskan unsur hara secara terkendali. Selanjutnya penyiraman. Setelah dipupuk, disiram dengan larutan pupuk harus dilakukan di saat sore hari setelah penyiraman dengan air selesai dilakukan pada pagi atau siang hari. Setelah terjadi pemupukan, langkah selanjutnya yaitu pengendalian hama dan penyakit tanaman. Metode pengendalian hama dan penyakit di pre-nursery sangat tidak dianjurkan karena tanaman masih sangat rentan terhadap pestisida, apalagi yang mengandung logam berat seperti lembaga, air, raksa dan timah. Pengendalian hama dan penyakit umumnya dilakukan secara manual saja, seperti memasang jaring-jaring atau paranet dan mengutip hama di lapangan. Selanjutnya itu pemeliharaan di main nursery meliputi hal-hal seperti berikut, yaitu penyiraman dilakukan pagi dan sore setiap hari jika curah hujan pada hari sebelumnya kurang dari 10 mm. Kebutuhan air 2-3 liter per layer bag per hari. Penyiraman secara mekanis dapat dilakukan dengan pengendalian gulma dalam layer bag dilakukan dengan cara manual sebulan sekali sampai bibit cukup besar. Konsolidasi bibit, mendirikan dan menegakkan bibit doyong dilakukan bersamaan dengan pengendalian gulma. Gulma di antara layer bag dapat dikendalikan secara kimia dengan herbisida, glifosat, amifosat 480 AS dosis 2-2,5 liter per hektar blanket. Konsentrasi 0,5%. Nozzle yang digunakan adalah polyjet kuning atau VLV 200. Posisi nozzle harus lebih rendah dari permukaan layer bag. Selanjutnya itu pemupukan. Pemupukan secara konvensional dilakukan dengan pemberian pupuk NPK kompos sebanyak 5-10 gram setiap 2 minggu mulai transplanting sampai umur 7 bulan. Dilanjutkan dengan NPK kompos sebanyak 20-30 gram setiap bulan sampai umur bibit itu mencapai 12 bulan. Pemupukan dengan pemberian pupuk CRL seperti Mixter MX 20-6-14 tambah 3 cukup dilakukan sekali dengan dosis 50 bibit pada saat transplanting dari pre-nursery ke main nursery dan ditambah booster 30 G NPK pada umur 9 bulan. Pemupukan harus menggunakan takaran. Untuk pengendalian hama dan penyakitnya itu metode pengendalian hama dan penyakit di pembibitan baik yang patogenik maupun fisiologis diupayakan secara manual saja. Pengendalian secara kimiawi adalah upaya terakhir yang dilakukan karena memiliki dampak keracunan yang dapat merusak bibit. Selanjutnya itu ada seleksi. Seleksi pertama kali dilakukan pada saat kecambah diterima di kebun. Kecambah abnormal, patah atau busuk harus dibuang di pre-nursery atau PN. Dilakukan 2 kali seleksi, yaitu pada saat bibit berumur 4-6 minggu dan sebelum transplanting ke main nursery MN. Di main nursery dilakukan 4 kali seleksi dengan membuang bibit abnormal. Bibit abnormal memiliki ciri kelainan pada habitus tanaman, kelainan pada bentuk daun, dan kelainan daya tumbuh. Di tahap 1 itu umur bibit 4 bulan, tahap 2 umur bibit 6 bulan, tahap 3 umur bibit 8 bulan, tahap 4 sebelum bibit ditanam ke lapangan. Selanjutnya itu yang ketiga penanaman kelapa sawit.
Yang pertama itu ada pemancangan. Pemancangan atau pengajiran dilakukan untuk menentukan tempat yang akan ditanami kelapa sawit sesuai dengan jarak tanam yang dipakai. Tujuannya itu yaitu memberikan tanda-tanda titik pembuatan lubang tanam sesuai dengan populasi yang direncanakan, serta sebagai pedoman untuk pembuatan teras atau tapak kuda, drainase lapangan, dan menanam kacangan. Alat-alat yang dibutuhkannya itu merupakan kompas dan geopositioning system atau GPS, atau EPNI level atau clinometer, kayu pancang, pancang kepala dan pancang anak, serta tali plastik atau kawat. Selanjutnya itu pembuatan lubang dan pemupukan lubang tanam. Pemupukan lubang tanam dilakukan minimal 1 bulan sebelum ditanam dengan menggunakan alat pengukur atau mal. Tujuannya itu memberikan media tumbuh yang baik bagi akar tanaman pada saat pertumbuhan awal di lapangan, serta mempermudah persiapan pupuk ke dalam tanah sehingga mempercepat tanaman mengabsorpsi pupuk dan memacu pertumbuhan di lapangan. Alat-alatnya berupa cangkul, alat pengukur atau mal dengan ukuran 90 cm kali 90 cm, minimumnya 30 cm kali 60 cm. Takaran produk untuk pemberian produk dasar atau rock fosfat. Selanjutnya itu penanaman. Pelepasan lertback dari bola tanah dilakukan dengan cara mengoyaknya, lalu bibit diletakkan hati-hati ke dalam lubang yang telah diberi pupuk dan ditimbun dengan top soil. Permukaan atas bola tanah harus sejajar dengan permukaan tanah asli. Berdirinya bibit harus benar-benar tegak di tengah lubang tanam sehingga barisannya tanamannya itu lurus. Selanjutnya itu ada identifikasi pokok. Mengidentifikasi pokok non-failure atau abnormal pada fase vegetatif. Gejala pokok abnormal di lapangan dapat terjadi pada bagian vegetatif dan generatif tanaman. Pada bagian vegetatif, gejalanya dapat terlihat seperti pertumbuhan pelepah daun berputar, bercak orange, penyakit tajuk, atau crowdescensi yang amat parah dengan helaian pelepah melengkung berputar ke bawah, helaian daun dan pucuk membusuk mengering, serta anak daun pada pelepah semua memanjang. Susunan anak daun sangat rapat seperti sirip ikan, pelepah daun tegak, anak daun keriting, bertunas atau bercabang, pokok kerdil atau kurus akibat hama dan penyakit, pokok raksasa tapi tidak berbuah. Selanjutnya itu identifikasi pokok dan failure abnormal pada fase generatif. Pada bagian generatif, gejalanya dapat terlihat seperti buah padatan dan mengalami aborsi dan membusuk, dalam satu tandan keluar bunga jantan dan betina, buah tersusun secara rapat dan kecil-kecil, pokok steril dan tidak berbuah. Selanjutnya itu ada tahap selanjutnya pemeliharaan tanaman. Kepala sawit memerlukan kondisi yang optimum untuk dapat tumbuh dan berproduksi tinggi yang berkelanjutan sesuai dengan yang diharapkan. Kondisi yang diharapkan tersebut seperti tidak adanya sedikitnya persaingan dalam pengambilan unsur hara, suhu dan kelembapan yang optimum, penyidaran yang optimum, tekstur tanah yang baik dan cocok. Untuk mendapatkan kondisi tersebut perlu dilakukan pekerjaan konservasi tanah dan pengendalian gulma. Pengendalian gulma meliputi pekerjaannya seperti pengendalian lalang, garuk piringan atau penyemprotan piringan, pasar pikul dan tempat pengumpulan hasil atau TPH, serta bongkar tumpuhan pengganggu atau BTP atau babat pakisan. Selanjutnya itu ada konservasi tanah. Tanah merupakan media penyimpan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman lebih jauh. Tanah dapat berfungsi sebagai media untuk berkembangnya agar kondisi tanah yang subur sangat dibutuhkan untuk menghasilkan kelapa sawit yang berproduksi tinggi.
Tujuannya itu untuk mempertahankan kesuburan tanah baik secara fisik, kimia maupun biologi. Standarnya itu yaitu sarana konservasi tanah dapat dibuat sesuai dengan keadaan tanah, terutama topografi atau kemiringan lahan. Jenis-jenis sarana konservasi tanah: kacangan penutup tanah pada tanah rata, kacangan pada benteng teras serta tapak kuda pada tanah yang agak miring dan miring, teras bersambung pada tanah miring dan sangat miring, tapak kuda dan sangat miring, dan penanaman Flamingea sp pada tanah timbun. Pembuatan parit atau drainase pada tanah rendahan setiap klasifikasi kemiringan tanah. Alatnya yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan baik secara manual atau cangkul maupun mekanis, alat berat seperti bulldozer atau ekskavator. Rotasi sesuai dengan kebutuhan, umumnya pembuatan hanya dilakukan sekali dan dilanjutkan dengan pemilihan rutin setahun sekali. Selanjutnya itu pengendalian lalang. Lalang merupakan salah satu kompetitor bagi tanaman kelapa sawit. Agar kelapa sawit dapat berproduksi optimal, keberadaannya lalang perlu diperlukan. Tujuannya itu yaitu untuk menekan pertumbuhan lalang karena merupakan pesaing bagi tanaman kelapa sawit dan pengambilan unsur hara dari dalam tanah dan menurunkan produksi sebesar 25%. Standarnya yaitu kebun bebas dari lalang. Cara-caranya yaitu kondisi kebun yang hanya ditumbuhi sedikit sekali lalang bisa dikendalikan dengan wiping lalang, yaitu dengan mengusap permukaan daun lalang dengan kain yang telah dibasahi oleh larutan herbisida. Selanjutnya itu ada garuk piringan. Keberadaan gulma pada piringan kelapa sawit dapat menyulitkan pemindahan tanaman. Kondisi piringan yang bersih dan gulma juga menghindarkan tanaman dari serangan hama dan infeksi penyakit. Tujuannya itu yaitu untuk membersihkan piringan dari rumput-rumputan, kacang-kacangan, sampah, dan tumbuhan lainnya. Standarnya itu piringan harus bersih, jari-jari piringan 1 meter, umur 1-2 tahun, 1. Selanjutnya itu ada penyemprotan piringan dan pasar pikul dan TPH. Salah satu upaya untuk mengurangi populasi gulma di perkebunan kelapa sawit yaitu dengan penyemprotan herbisida. Tujuannya yaitu untuk di piringan untuk memudahkan pengutipan, brondolan, dan tempat penaburan pupuk. Selanjutnya itu ada pembongkaran tumbuhan pengganggu atau BTP. Tumbuhan berkayu yang tumbuh 3 sekitar tanaman kelapa sawit dapat menjadi pesaing dalam menyerap air udara dan sinar matahari. Tumbuhan berkayu juga merupakan gulma yang sulit diberantas dengan herbisida. Oleh karena itu, pembongkaran tumbuhan kayu biasanya dilakukan secara manual. Selanjutnya itu ada penghambatan pakisan di gawangan. Pakisan merupakan salah satu gulma yang sering ditemukan di adalah tanaman kelapa sawit. Pakisan yang berada di gawangan perlu dibabat untuk menciptakan kondisi lingkungan yang optimal bagi pertumbuhan kelapa sawit. Selanjutnya itu ada pemupukan. Tanah mempunyai kemampuan yang terbatas dalam menyediakan unsur hara yang dibutuhkan kelapa sawit dalam keadaan yang seimbang. Oleh karena itu, aktivitas produksi kelapa sawit ini akan menyebabkan hilangnya unsur hara karena terbawa oleh buah yang dipanen. Untuk menjaga supaya unsur hara dan tetap seimbang dan sesuai dengan kebutuhan tanaman, perlu diadakan pemupukan. Pemupukan merupakan aktivitas produksi kelapa sawit yang membutuhkan biaya tinggi, 60% dari keseluruhan biaya pemeliharaan apabila pemupukan dilakukan dengan cara yang tidak dapat mengakibatkan kerugian. Oleh karena itu, pemupukan harus dilaksanakan secara efektif dan efisien. Unsur hara yang dibutuhkan kelapa sawit
yaitu berdasarkan jumlah diperlukan tanaman. Unsur hara dibedakan menjadi unsur hara makro dan mikro. Unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang banyak. Apabila kurang, pertumbuhan tanaman dan produksi akan berkurang. Yang termasuk unsur hara makro adalah N, PK, Ca, dan Mg. Unsur hara mikro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit. Apabila kurang sedikit saja, pertumbuhan tanaman akan terganggu, dan apabila kelebihan sedikit saja, tanaman akan keracunan. Unsur hara mikro antara lain adalah B, Cu, dan 2N. Gejala kekurangan unsur hara. Kelapa sawit yang mengalami defisiensi hara dapat menunjukkan gejala yang beragam. Berikut merupakan unsur hara yang ditimbulkan akibat kekurangan hara. Pertama itu nitrogen. Gejalanya daun menjadi kuning pucat dimulai dengan termuda, daun pendek dan keras. Yang kedua itu ada fosfor. Daun memendek dan anak daun keunguan. Daun rumutan di sekitar tanaman berwarna ungu memanjang, batang dan tandan mengecil. Yang ketiga itu ada kalium. Pada daun terdapat bercak warna kuning, tembus cahaya. Yang keempat itu ada magnesium. Daun menguning merata pada daun yang tua dimulai dari ujung daun sampai ke pangkal anak daun. Gejala berat ditandai dengan jaringan yang mati ditemui dari pinggir daun sampai ke anak daun. Gejala tersebut hanya ditemukan pada daun yang terkena cahaya matahari. Yang kelima itu ada boron. Ujung anak daun berbentuk pancing. Terdapat daun mengeriting seperti tanda bahaya pada gardu listrik. Bagian ujung daun memendek. Selanjutnya itu pengambilan contoh daun. Pengambilan contoh daun dilakukan untuk melihat kandungan unsur hara pada tanaman kelapa sawit secara lebih akurat. Panduan pemupukan akan dibuat berdasarkan kondisi kurungan hara yang terbaca saat analisis daun. Tujuannya itu untuk mendapatkan contoh daun yang mewakili. Standarnya itu pokok LSU harus sehat, normal produktif, serta tidak tumbuh di atas kebun, pinggir jalan, sungai, kampung, dan pari. Cara pengambilan contoh daun yaitu pilih pokok yang memenuhi syarat, lalu tentukan daun nomor ke-17. Selanjutnya itu pemupukan. Tidak semua unsur hara tersedia di dalam tanah dan jumlah cukup untuk memenuhi kebutuhan tanaman, sehingga perlu dilakukan pemupukan. Berikut merupakan penjelasan tentang pemupukan pada kelapa sawit. Yang pertama itu pupuk urea atau N. Tujuannya itu untuk menambah unsur hara nitrogen N ke tanah agar sesuai dengan kebutuhan tanaman. Dosisnya itu TBM 1 untuk 0,5 sampai dengan 0,7 kg pokok 2 kali rotasi. Cara-caranya, karena sifat urea mudah menguap dan tercuci, maka pemupukan hendaknya dilakukan pada saat piringan bersih. Yang kedua, fosfor atau P. Tujuannya untuk menambah unsur hara P ke dalam tanah agar sesuai dengan kebutuhan tanaman. Dosisnya adalah lubang tanah 0,25 atau sampai dengan 0,50 kg pokok 1 kali rotasi. Yang ketiga itu ada kalium. Tujuannya itu menambah umur hara kalium K ke dalam tanah agar sesuai dengan kebutuhan tanaman. Dosisnya itu TBM 1 bagi 0,75 sampai dengan 1,25 kg pokok 2 kali rotasi. Cara-caranya sama dengan cara pemupukan fosfor. Yang keempat itu ada magnesium atau Mg. Tujuannya itu untuk menambah unsur hara magnesium Mg ke dalam tanah agar sesuai dengan kebutuhan tanaman. Dosisnya itu TBM 1,05 sampai dengan 0,6 kg per pokok 2 kali rotasi. Cara-caranya itu sama dengan pemupukan fosfor. Yang kelima itu ada boron. Tujuannya untuk menambah unsur hara boron ke dalam tanah agar sesuai dengan kebutuhan tanaman. Dosisnya itu TBM 1 20 sampai dengan 30 pokok 1 kali rotasi jika ada gejala defisiensi. Caranya itu dilakukan secara rutin pada TBM, sedangkan pada TM hanya untuk kasus tertentu. Selanjutnya itu ada hama dan penyakit. Tujuannya itu
Tujuannya itu yaitu mengetahui secara dini adanya hama penyakit pada tanaman dan kelapa sawit. Standarnya itu yaitu global rilling atau aman toleransi. Ulat api dan ulat kantong 3 sampai dengan 5 ulat pelepah, tikus 55% pohon yang terserang. Cara pengamatannya itu global rating dilakukan pada titik sensus dan 6 pokok sensus secara bergantian secara tiap bulan. Ulat api atau ulat kantong. Tujuannya untuk mengendalikan populasi ulat api dan ulat kantong agar tetap berada di bawah ambang ekonomi tanpa merusak lingkungan. Standarnya itu populasi ulat api dan ulat kantong di bawah ambang ekonomi. Jenis-jenis ulat api itu ada Thesea asigna, Setora ritens, Damatrima, dan Platena deducta. Jenis-jenis ulat kantong Mahasena corbeti, Metisa plana, serta Cremastope pendula. Jenis-jenis ulat kantong itu ada Mahasena corbeti, ada Metisa plana, serta Cremastopsesi pendula. Resiko serangannya itu yaitu dia memakan daun. Bila serangan berat, tanaman cenderung membentuk bunga jantan sehingga produksi turun. Bila tanaman kehilangan daun 90% melidi, produksi turun sampai 70% pada tahun pertama setelah serangan dari 30% di tahun kedua. Bila tanaman kehilangan daun 25%, maka produksi dapat turun sampai 20%. Pengendaliannya itu secara manual, yaitu pengutupan ular atau larva hanya dapat dilakukan pada tanaman yang berumur 1 sampai dengan 5 tahun. Luas serangannya kecil atau kurang dari 25 hektar dari populasi ulat, kira-kira 4 ekor per pelepah. Kalau secara biologi itu memperbanyak semut angkarang atau keranggo yang merupakan predator. Secara kimia, penyemprotan sebaiknya tidak dilakukan apabila tidak sangat mendesak karena dapat merusak lingkungan hidup predator. Tujuannya itu untuk menurunkan populasi yang selanjutnya itu ada tikus. Tujuannya itu untuk menurunkan populasi tikus agar tetap berada di bawah ambang ekonomis tanpa merusak lingkungan. Standarnya populasi tikus berdasarkan observasi. Jenis-jenis tikus. Yang pertama itu Rattus Theomanisus, Rattus argentis venter, ada Rattus diardi. Resikonya itu tikus itu memakan buah. Pada serangan berat, kurang lebih dari 10 buah yang digigit per tandan dan dengan kerapatan populasi 300 ekor per hektar dapat menghilangkan produksi minyak 240 kg per hektar. Cara pengendaliannya itu dilakukan apabila ada lebih dari 5% pohon yang diserang, dilakukan dengan cara pengumpanan atau racun. Selanjutnya itu ada perawatan parit. Tanaman kelapa sawit memerlukan kondisi air tanah yang baik dan cocok agar dapat tumbuh subur dan produksi tinggi. Untuk menghindari kelebihan air, maka pada tanah gambut dan daerah rendahan dibuat parit atau saluran drainase agar parit yang sudah dibuat dapat berfungsi dengan baik. Diperlukannya perawatan parit. Tujuannya itu parit dapat mengalirkan kelebihan air dari blok sampai dengan keluar kebun dengan lancar. Standarnya parit bersih dari gulma dan benda-benda lain yang menghalangi kelancaran aliran air. Cara-caranya itu membuat sistem drainase berjenjang berupa drainase lapangan field drains, drainase pengumpulan atau collection drains, dan drainase pembuangan. Selanjutnya itu ada tahap terakhir itu ada panen atau potong buah. Sasaran usaha perkebunan kelapa sawit adalah hasil buah segar atau TBS yang tinggi dengan rendemen CPO dan inti yang tinggi serta asam lemak bebas atau ALB yang memenuhi standar pasar dunia. Panen atau potong buah. Untuk mendapatkan TBS dengan rendemen yang tinggi
perlu melakukan panen yang baik dan sesuai standar panen serta pelaksanaan transportasi yang baik. Tidak ada rentan. Kandungan asam lemak yang rendah kurang dari 3% akan didapatkan dengan melakukan panen sesuai dengan standar matang panen dan pengangkutan yang lancar segera setelah buah dipanen. Jalan adalah prasarana yang mutlak ada dan membutuhkan biaya investasi cukup tinggi. Kerusakan jalan akan memperlambat pengangkutan TBS ke pabrik dan pupuk dari gudang ke lapangan. Tujuannya yaitu pemotongan dari pengutipan TBS pada tingkat kematangan yang sesuai sehingga mendapatkan kandungan minyak yang diharapkan tanpa membuat kematangan sesuai dapat membuat kerusakan pada tanaman. Standarnya yaitu semua yang sudah matang panen harus dipanen. Kriteria matang panen adalah satu brondolan yang jauh secara alami per kilogram TBS mengacu pada berat TBS sensus di awal semester. Cara-caranya itu adalah potong TBS yang sudah memenuhi standar dengan menggunakan alat yang tepat seperti dodos untuk pokok rendah, egrek untuk pokok tinggi. Pelepah yang dipotong waktu panen disusun rapi di gawangan mati. Brondolan dikutip bersih termasuk di pelepah karena brondolan mempunyai minyak kurang lebih 40%. Gagang tandan dipotong mepet. Cengkeng atau kondok. Panjang gagang maksimum 2 cm. Tandan dan brondolan diangkut ke TPH. Tandan disusun rapi di TPH, brondolan ditumpuk terpisah di pinggir TPH. Cabang yang ditinggal di pokok harus lebih dari 48 cabang per pokok atas atau sanggo 2 bila perlu dipanen tanpa membuang pelepah. Alat-alatnya itu yaitu dodos enggrek sesuai dengan tanaman, kampak untuk memotong ganggang panjang, angkong, dan gancu. Rotasinya itu 7 hari sekali kembali ke seksi potong buah yang sama. Selanjutnya itu produktivitas hasil THS per hektar. Produktivitas hasil panen TBS per hektar per tahun itu ditentukan oleh keahlian sumber genetik tanaman yang digunakan. Produktivitas hasil TBS hektar per tahun jenis bibit yang sama akan berbeda pada kondisi kelas kesesuaian lahan yang berbeda. Selanjutnya itu ada tunas pokok. Tujuannya itu menghindari kehilangan brondolan yang tersangkut di pelepah. Standarnya itu sanggo 2 atau lebih dari 40 pelepah per pokok. Cara-caranya itu pelepah yang lebih dari standar ditunas mepet berbentuk tapak kuda arah keluar. Alat-alatnya yaitu dodos untuk tanaman umur kurang lebih 8 tahun. Egrek untuk tanaman umur 8 tahun atau lebih. Kompak atau memotong gagang panjang. Rotasinya itu setiap 9 bulan atau 1,33 rotasi per tahun. Selanjutnya itu transportasi. Hasil panen perlu segera dikirim ke pabrik secepat mungkin untuk menjaga agar kualitasnya tidak menurun. Mempersiapkan alat transportasi yang dapat berfungsi dengan baik merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Tujuannya itu untuk mengangkut TBS dan brondolan dari TPH ke pabrik segera mungkin agar asam lemak bebas ALB minyak tidak lebih dari 3% dan mendapat rendemen minyak kelapa sawit setinggi mungkin. Standarnya itu yaitu TBS yang diangkut memenuhi standar matang panen, brondolan harus diangkut semuanya. Cara-caranya itu TBS yang diangkut adalah TBS yang berada di TPH dan sudah diterima oleh kerani buah. Parkirlah truk atau traktor di pinggir jalan dekat TPH, jangan sampai ke dalam parit. Seluruh buah yang sudah diantrikan di TPH harus terangkut hari itu juga ke PKS. Selanjutnya itu ada pemeliharaan jalan. Kondisi jalan yang baik dan terawat dapat membantu kelancaran proses pengangkutan hasil panen tepat waktu. Dengan demikian diharapkan kualitas rendemen yang dihasilkan itu tinggi. Tujuannya itu yaitu untuk
memelihara jalan, drainase, dan struktur jalan dari segala kotoran dan rumput yang tumbuh agar pengangkutan TBS dari kebun ke pabrik itu selalu lancar. Yang kedua itu ada standarnya, itu pembukaan jalan padat dengan bentuk punggung kerbau atau batok mengkerup, sehingga air hujan tidak mengenang di badan jalan. Tidak ada bahan organik di badan jalan. Selanjutnya itu saluran drainase harus bebas dari rumput-rumputan dan kotoran lain sehingga aliran air selalu lancar dan tidak tergenang. Cara-caranya itu diadakan pemeliharaan secara rutin, parit harus dibersihkan dari kotoran dan rumput-rumputan. Rumput pada bagian bahu jalan harus dibabat tandas, pelepas sawit dan bahan organik lainnya juga dibuang ke sungai supaya tidak terjadinya jembatan tidak cepat rusak. Alat-alat yang dibutuhkan yaitu sesuai dengan kebutuhan, dari cara manual dengan cangkul sampai cara mekanis dengan root grader. Rotasinya itu sesuai dengan kebutuhan, umumnya 1 sampai 2 tahun sekali. Baiklah, itu penjelasan atau materi dari ruang lingkup kelapa sawit. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.